mesti ngakokno yen sak temene bahwasanya semua apapun yang terjadi, yang menterjadikan hanyalah akunya Allah. Wis nek wis koyo ngene gendeng-gendeng jenengan temen, artinya gendeng iku atimu wis gak akan mencintai selain Allah. Sama halnya ibu, saya tanya bu ya, datang jenengan sing wis kagungan garwa, kira-kira cintane garwa sampean iku dibagi loro telu ngamuk mboten? Ngamuk. Allah iku ya maha pecemburu. Anda tidak akan berselingkuh terhadap selain Allah manakala Anda sudah menemukan cinta sejati. Ternyata cinta sejati itu di mana? Terhadap bahasa syariat lagu di lagune lah. Cinta sejati pada ibu toh, orang tua toh. Apa iku judulnya? Keramat. Oh iya, keramat. Wis nyuwun keramat. Terkait masalah apa tadi judulnya itu? Keramat ya. Cara wong Jawa iku wong tua loro minangka pangeran katon. Kedua orang tua itu laksana Tuhan nyata, bahasa Indonesianya. Artinya kasih sayang ibu dan bapak itu sepanjang masa. Nggak ada istilah mantan anak, itu nggak ada. Lah, kita sebagai anak bagaimana menseimbangkan cintanya orang tua pada diri kita? Ridallahu fi ridho walidain, sampai Rasulullah memberikan hadis seperti itu. Ridhone Gusti Allah terhadap dirimu digantungkan terhadap apa kata ridhonya orang tua. Itulah maksudnya cinta yang tidak pernah pudar, cinta yang sejati, jatuhnya ruhaniyahmu bertemu Allah. Dalam surah Al-An'am ayat 76, 77, 78, iku kisah cerita sejarah kita sebelum bertemu Allah. Kita mesti menuhankan kuburan, menuhankan gunung. Tadi nggih, cara Nabi Ibrahim menuhankan bintang, bulan, matahari. Tapi ketika saat, mohon maaf, jatuh di ayat 79 Al-An'am, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ketika jatuh di ayat 79 Al-An'am, Nabi Ibrahim itu bukan termasuk orang yang menyekutukan Allah karena sudah bertemu Allah. Mana tandanya bertemu Allah? Inni wajjahtu wajhiya, sesungguhnya ku hadapkan wajah ruhku. Wajah ruh iku yo iman niku Pak. Imanul haq, iman yang sudah benar. Kata Rasul, iman yang benar adalah ihsan, anta budallaha ka'annaka taroh. Ketika jenengan beraktivitas apapun, hatimu itu seakan-akan bisa melihat Allah. Bentuknya apa? Seakan-akan bisa melihat Allah. Hatimu sudah tidak mengakui munculnya perkara itu dari dirimu, tapi dari Allah. Allah hidup dalam dirimu itu. Inilah yang ku maksud
wajah ruh wajhiyah, bertemu wajah Allah. Berarti orang-orang yang hatinya sudah menghadapkan beriman hanya Allah yang berkehendak, hanya Allah yang berperan, berarti inilah golongan orang wama apa ayat tadi, wama ana minal musyrikin, berarti inilah golongan orang yang tidak menyekutukan Allah. Sekalipun dohiri koyoke lagune mohon maaf kapate api pandangan menungso, tapi api pandangan Gusti Allah. Saiki pandangan menungso api salat, lah ngoten nggih. Nek menyanyi pandangan menungso elek, tapi pandangan Allah tonton. Jikalau walaupun penyanyi tapi hatinya jatuh ini wajah tu wajhiyah, maka dialah yang termasuk orang yang sudah tidak menyekutukan Allah. Bos, ojo diterima syariat bos, ngelu ndas munggu kopior trimon ati. Nek diterima ati berarti iman. Nek iman keyakinan. Tanpa Allah bisakah jenengan kali kula menyanyi? Gak bisa. Berarti apa yang muncul segala-galanya dari diri kita itu datangnya dari, kalau hati sudah jatuh di wilayah itu, maka itulah mohon maaf orang yang sudah tidak masuk dalam golongan yang menyekutukan Allah. Kata Nabi Ibrahim tadi, wama ana minal musyrikin, aku bukan termasuk orang yang menyekutukan Allah. Berarti imannya hanya pada Allah. Terus ayat yang 2, andiru, kalau anda sudah hati di wilayah itu, imannya hanya pada itu, maka andiru, peringatkan anak istrimu, orang dekatmu itu, kenalkan dengan ajaran itu. Mohon maaf, ajaran yang mana? Annahu la ilaha illa ana, annahu ing sak temene ajaran iku rupane la ilaha illa ana, ora ono pangeran sing wajib disembah kecuali aku. Artinya apa Pak? Ojo aku diri yang bisa, tapi aku diri Allah yang lah ini leh. Fattakun, niki kata perintah, berarti wajib bagi suami mengajak anak istri dan orang dekatnya hatinya untuk hanya mengesahkan dateng Gusti Allah. Hanallah, ajaran yang seperti ini Pak nyun sewu terkesan disembunyikan. Akhirnya kita sebagai umat Islam khususnya, pada umumnya umat manusia pekok, orang ngerti yen kabeh iku parane sangka Gusti. Akhirnya gini iku Pak yang disebut melampaui batas. Kita mencari Tuhan selain Allah, dalam arti kita mencari Tuhan selain yang Tuhan kita sembah. Apa? Duniawiyah makhluk tadi. Bentuknya sampai kali kula masih beriman bahwasanya aku hamba iki sing melakukan ini Bapak Ibu. Oke, kita masuk dalam ayat 36. Walaqad ba'atsna, lan yepti temen-temen ngutus sapa ingsun Allah. Sungguh aku telah mengutus fi kulli ummatin, dalam setiap umat. Ngutus nang sapa rasulan ing utusane.
bahasa syariat kita harus mengikuti utusannya Allah Nabi kita, maksudnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi iku. Tapi ikine ditarik dari hakikat, mohon maaf, fi kulli ummatin, Allah akan mengutus satu utusannya di setiap umat. Iki umat iki boleh saya maksud secara individu jenengan sebagai suami. Berarti anak istri jenengan iku umat. Umat. Dalam hadis Rasulullah, setiap diri kita adalah pemimpin. Kullukum ra'in, setiap diri kita adalah pemimpin. Dalam rumah tangga seorang suami, wajib suami itu memberikan pendidikan terhadap anak dan istrinya untuk lekas kembali imannya hanya pada Allah. Kalau ayat ini secara hakikat kita tarik secara umum, jawabannya gini, umat itu bisa jadi kaum. Kaum itu bisa kabupaten, kaum itu bisa bangsa. Pasti Allah ngutus utusannya dari kaum itu untuk menyampaikan apa? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Ajaran pokok inti di dalam Islam adalah ani'budullaha wajtanibut taghut. Ini Pak, mengarahkan ruhaniyah sampean harus beriman hanya pada hidup, dan hidup itulah yang berwenang atas segala apapun. Apakah yang menghendaki, apakah yang melakukan, apapun. Inilah tadi yang ku maksud, jatuhnya hati di dalam iman hanya pada hidup, Allah itu yang berperan. Ini maksud ani'budullaha ada di sini. Urusan fisik beraktivitas apapun, monggo, monggo silakan. Sing sholat monggo sholati, sing ono masjid monggo, yang ada di gereja monggo, yang ada di apa? Pura sampak pura rek, yang di pura monggo, yang ada di ringin monggo, silakan aktivitasmu. Yang ada di tani monggo, yang ada di pedagang monggo, pejabat monggo, bahkan yang ada di musik monggo. Semuanya sama di mata Allah, di mata Tuhan sama. Yang tidak samanya kan hati. Ini loh Pak, tatkala hatimu itu condong ani'budullaha, mengarahkan hanya pada hidup imanmu itu yang segala-galanya di situ. Inilah maksud daripada ayat ini. Ya, secara hakikat. Tidak saya tarik dari sisi syariat, tidak. Ya. Wastanibut taghut, dan beliau akan mengarahkan jenengan untuk meninggalkan iman selain Allah. Mana iman selain Allah? Tadi saya ngaji awalnya itu ngaku dalam hatiku sing ngaji aku. Lah, inilah taghut, harus ditinggalkan. Kalau ini sudah ditinggalkan, maka yang ada hanyalah Allah. Inilah maksud
daripada wastanibut tauhid, tinggalkanlah iman-iman selain Allah. Kalau seperti ini maka bebaslah Anda dari belenggu hawa, bebas aku bebas. Silahkan, monggo. Nyanyi yo nyanyi tapi digawe ngaji, gak apa-apa. Ojo ngaji digawe nyanyi, pun. Ketika saat manusia sudah terbebaskan dari belenggunya hawa nafsu, maka dia akan menghirup udara yang segar. Artinya di dalam hatinya itu tidak akan lagi jatuh sakit. Hatinya pasti bergelora, hatinya pasti senang. Contohnya kula tahun 2010, 11, 12 di penjara. Ning jero penjara LP iku gak iso sing bebas men saged. Mboten saged. Saya bicara ini karena fakta saya sendiri ngalami. Selama 3 tahun kami di penjara 2010 bulan Mei tanggal 21 hari Jumat, gitu. Piye carane ono penjara? Rasane piye? Arepe nutuk bojo ya mboten saged. Nyun sewu, disitulah letak bagaimana caranya kita mensikapi tidak hanya satu sisi, Pak. Memang satu sisi gak enak, Pak. Kita di penjara gak bebas. Suatu waktu mau beli bakso nggak bisa, pingin ketemu anak juga nggak bisa. Dalam satu kamar dengan ruangan yang terbatas, dikunci sampai ring 3 kunciannya, itu pun masih dijaga oleh sipir supaya kita tidak kabur. Tujuannya di situ. Tapi ketika saat waktunya kita bebas, bayuh rasanya marem nih nanti. Sama dengan rohaniah kita. Berpuluh tahun kita terbelenggu oleh hawa nafsu. Setelah kita bebas, ya Allah Bapak Ibu, hanya beliau ahli suhud yang bisa merasakan kebebasan bagaimana rohaniah ini kita lepas dari belenggunya hawa nafsu. Sehingga ketika saat ajaran itu disampaikan untuk membebaskan belenggunya hawa nafsu, ada 2 kelompok. Ayatnya terus no. Wa minhum, sebagian di antara mereka ikuman hadallah, ada yang nerima. Ya inilah yang nanti akan bebas. Tapi satu sisi wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Satu sisi orang itu bersikukuh tidak mau keluar dari kesenangan hawa nafsu. Ini yang terbelenggu akhirnya. Tapi dia tidak merasa terbelenggu. Nanti dia akan sadar kalau dia itu terbelenggu. Idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'ah. Ketika ajal menjemputnya baru sadar. Allah katakan, mereka katakan ketika saat waktu sudah habis, dia mengatakan ruh itu, ya Allah kembalikanlah aku ke dunia walaupun sesaat. Saya akan bertobat, tidak akan beriman terhadap selainmu. Gusti Allah jawab sedikit tapi nyelekit. Al-kaseb, apa? Waktumu sudah telat kaseb. Jikalau kau kukembalikan, kau pasti akan tetap untuk ingkar. Wis, alhamdulillah, orang yang bebas, orang yang sudah masuk di golongan pertama itulah golongan-golongan yang hatinya itu percaya
bahwasanya apa yang timbul dan muncul dari diri kita atau di luar kita, iman kita hanyalah datangnya dari Allah Subhanahu. Oleh sebab itu, satu lagi lagu yang ku minta untuk mempertahankan atas keabadian di dalam kemerdekaan Anda. Bersatulah, bersatulah Anda. Artinya bersatulah apa? Masuklah banyak di dalam satu. Silahkan perbedaan apapun, tapi ruhaniyahmu hanya Allah. Mungkin judulnya bersatulah mungkin. Apa enggak ya? Lah iku aku krungu rewi ku mang. Musik apa jenenge kan mesti ono lak ngono. Kok tiga. Nggih, Bapak Ibu, kita masuk pada season berikutnya, yaitu tanya jawab ya. Ini sudah pukul 22 mungkin ya, sudah jam 10 lebih. Kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog. Monggo, barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Monggo. Yang ngeten iki kula boleh longgar, isok rokokan kanthi anteng. Nggih, monggo menawi wonten. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Jeneng kula Anas saking Tirta mriki. Nggih. Badhe nyuwun pirsa terkait dengan dzikir sirul asrar. Nggih. Apakah sama dzikir asrar dengan dzikir ruh utawa dzikir jawareh ingkang setunggal? Ingkang nomor kalih, napa ta sami dzikir sirul asrar dengan dzikir sirifisir? Lajeng ingkang kaping 3, apa maksudnya es asalnya dari air, leburnya es jadi air? Ngaten. Yang keempat, apakah sama pembebasan rohani dari belenggunya hawa nafsu dengan bagaikan buruh yang bertahun-tahun terkurung di dalam gua lalu bisa bebas? Nggih. Yang terakhir, wong wa yahdi man yasha wa yahdillu man yasha. Pertanyaan kula, kenapa to wong sing disesatan Allah Ta'ala di akhirat kok masuk neraka? Nyuwun sewu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah zikir sirul asrar sama dengan zikir ruh atau dijawarehkan? Sama. Ikut zikir yang harus dilakukan oleh jasmani. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Barang siapa ruhaniyahnya itu ingin bertemu Allah, maka ruhaniyah harus melakukan zikir sirul asrar. Ruhaniyah harus melakukan perbuatan yang bagus. Yang dimaksud perbuatan bagus di sini adalah perbuatan di mana ruh itu sadar secara totalitas semua itu af'alnya Allah. Semua apa yang terjadi di dunia itu af'alnya Allah. Bukan af'alnya patungku itu, bukan. Bukan af'alnya makhluk, bukan.
Inilah yang dimaksud falyamal amalan solihan. Sing sapa wonge barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, pertama harus melakukan hal ini, perbuatan yang bagus. Urusan jasmani perbuatannya bagaimana tidak diurai, karena yang bertemu Allah itu adalah ruhaniyah, bukan jasmaniyah. Ketika kullu nafsin dha'iqatul maut, jasad ini kembali ke tanah, asal dari tanah. Ruhaniyah dari hidup kembali harus pada hidup. Artinya hidup itu asalnya Allah. Jenengan kan iki kan sekarang banyak manusia merasa hidup toh ya iki. Kalau kita masih merasa hidup berarti kita belum dikatakan kembali. Belum. Wa inna ilaihi raji'un. Itu maksudnya Bapak Ibu. Ruhaniyah ini yang menghadap pada Allah, bukan jasmani. Bukan jasmani. Urusan jasmani, aktivitas apapun, yang penting ruhaniyah Anda, hati Anda kembali pada Allah. Artinya iman, kembali kepada kebenaran. Hanya iman pada Tuhan tersebut. Jadi lewat mana jenengan bisa imannya yang benar? Lewat sirul asr. Makanya inilah sama dengan dzikir roh, sama. Atau sirun fisirin, sama. Yang kedua sama. Arti daripada sirun fisirin atau sirul asrar itu artinya zikir yang bila sautin wa kalamin wa lafdin, zikir yang sudah tidak mengucap, tidak bersuara, tidak memanggil-manggil nama, diem. Makanya saya sebut sirul asrar. Nah di situ pembuktiannya, gambarannya ada 3 tempat: su'aul basiroh, wa ainul basiroh, wa hakul basiroh. Merasakan, mengimankan, kemudian melihat atau bertemu. Yang ketiga menetapkan keakuannya Allah. Niki itu 1 dan 2. Terus yang ketiga tadi es, ya, es dengan air. Es ya air, air ya es. Inilah proses nafi isbat. Artinya apa Pak? Inna lillahi wa inna ilaihi. Kita makhluk asalnya tidak ada. Adanya kita itu diadakan oleh yang ada. Bagaimana caranya? Itu kembali kepada ada yang sebenarnya. Otomatis kita harus kembali ke asal kita tidak ada. Ini namanya nafi. Hilangkanlah rasa keakuanmu yang berperan apapun, berperan sholat, berperan di luar sholat, contohnya menyanyi, memusik, mencangkul, apapun yang tadinya itu ada kita yang melakukan, nafikan. Nah ini, kalau ini sudah kita nafikan dari keakuan kita yang melakukan, maka isbat, menetapkan di situ keakuan Allah. Kalau sudah di situ, maka tidak ada bedanya antara es dengan air. Es yo air, air yo es. Kita menyebut Allah ya boleh, menyebut Allah ya boleh, menyebut Sang Yang Widi ya boleh, Sang Yang Sekertaya boleh. Sing penting hatimu itu masuk pada laisa kamislihi sayun. Makanya umat yang mendengarkan kajian ini Pak, kajian ini tidak umat Islam saja,
semua umat manusia yang hatinya sudah bisa menerima. Sebab agama yang diterima di mata Tuhan itu adalah agama yang pasrah. Anda akan bisa dikatakan pasrah wa aslimu lahu, terlebih dulu Anda harus wa anibu ila rabbikum, harus bisa kembali kepada yang ahad. Kalau sudah kembali pada yang ahad, maka dia lah yang dimaksud agama yang pasrah, agama yang mengesahkan pada Tuhan. Itulah yang disebut dinul Islam. Maksudnya Islam adalah pasrah. Anda akan bisa pasrah kalau sudah ketemu yang Anda pasrahi. Anda tidak akan dikatakan pasrah dengan benar manakala Anda belum bertemu yang Anda pasrahi. Yes. Yang keempat apa tadi? Supe saya. Yang keempat yaitu pembebasan roh dari hawa nafsu. Apakah sama burung yang bertahun-tahun terkurung di gua? Gusti Allah itu memberikan pelajaran itu tidak hanya lewat Quran yang tertulis, wahyu yang tertulis, tidak. Allah memberikan ayat atau gambaran pelajaran terhadap kita sebagai umat itu bisa dari ayat yang tercipta, yaitu alam. Alam niki Pak, contoh burung yang bertahun-tahun di dalam sangkar, nggak ada bebasnya. Mau terbang yang agak tinggi juga bisa. Sama sebetulnya ruhaniyah kita itu terbelenggu dengan sifat basariyah nafsu kita. Kepingin bebas gampang, kurungane kepru ono, cek nih rusak baru manui terbang. Artini jasmania sampen iku kudu rusak, mbuh loro mbuh ya apa, nek mati roh iku terbang, iku munggu syariat. Tapi kita nggak usah menunggu itu. Yang dimaksud bebasnya ruhaniyah dari belenggu hawa nafsu adalah nafsu itu membelenggu kita lewat apa? Wazuyyina linnas, manungso iku dipaes-paesi, dibelenggu dengan apa? Syahwatud dunya. Ini kesenangan hawa nafsu. Apa kesenangan hawa nafsu kita? Hubbud dunya, kesenangan dengan kebutuhan jasmani. Ini Allah tidak melarang kita itu menjadi orang yang pangkat sampai jadi presiden, silakan. Allah tidak melarang kita itu kaya mewah dari dagangannya, berdagang, dari petaninya, atau dari lini apapun, sampai dilakoni ngingu toyol. Ada toh ngeten iki pesugihan. Ada yang sampai seperti itu. Silakan Anda mewah setinggi apapun, tapi satu hal yang harus kau ketahui, biar ruhaniyahmu itu tidak tersangkar, terbelenggu oleh nafsu. Apa? Yo, Anda harus kemana-mana pun membawa, mengasah dzikir sirul asrar. Contoh siapa? Syekh Abu Hasan As-Sadzili. Beliau dunianya mewah Pak, mewah, sehingga ada Thariqah As-Sadziliyah. Ya, beliau orang kaya yang udah Pak, tapi mohon maaf, kekayaan itu tidak untuk dirinya, tetapi untuk umat, untuk kebutuhan umat.
Lebih-lebih kebutuhan yang bernafaskan agama. Udah. Misalkan ngajine gak di salon ya, mboten gadah. Wis jok ngomong langsung meniti tekak norong set. Des. Loh, iku contoh fi sabilillah. Contoh mawon sekecil itu. Abu Hasan Asadili seperti itu. Apa yang menunjang tentang masalah umat, beliau tidak segan-segan untuk mengambilkan, karena beliau itu hanyalah dititipi Allah untuk menyalurkan. Itu namanya amanah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, ujian, amanah. Ini beliau. Kalau tidak hatinya terpatri, terdidik dengan sirul asrar sampai ke fana'u dzikri ma'rifat Allah, nggak mungkin. Pasti hitungan. Pak D nyambut duit 1 juta, balik piro? Ya 1.200.000. Sebab yang dihutangkan itu bukan uang laki-laki tapi uang perempuan. Akhirnya sok mana? Kadang mutu, ya tak? Tapi beliau kalau hatinya betul-betul terhadap Allah, mboten mungkin. Kadang-kadang janji sakwulan sampai setahun gak isok balekno, wis gak popo, wis nggon, gak usah dibalekno, sampai seperti itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Beliau memegang ayat ini. Iya. Dia sibuk membangun rumahnya ruhaniyah dengan bentuk takwa. Enggak mikir masalah hal itu. Tapi walaupun dia tidak mikir, apa yang dia butuhkan selalu ada. Itulah laba-laba. Gak mungkin ketika laba itu membuat rumah, turun dari rumahnya cari laler, nggak mungkin nggih. Laler teko dewe. Sing nekakno ya Gusti Allah. Lamu ya sing nekakno Gusti Allah. Laba-laba cuman memperbesar rumahnya. Itulah laba-laba. Beliau contohnya. Kita ini di dunia sudah megang sirul asrar dan keluar dari belenggunya hawa nafsu. Bebas hati kita, bebas ruhaniyah kita. Kita tidak terbelenggu dengan aturan-aturan. Karena semuanya itu sudah dikembalikan karena Allah. Jadi sama Pak, antaranya belenggunya nafsu terhadap ruhaniyah kita digambarkan Allah dikai pelajaran laksana burung yang terkurung dalam sangkar, dalam kurungan, nggak isoh bebas begitu. Terus yang terakhir, mengapa Allah kok memasukkan neraka bagi orang yang disesatkan? Gini Pak, kita ungkap asbabun nuzulnya dulu. Sebab-sebab ayat ini mengapa diturunkan. Allah akan memberikan petunjuk terhadap hamba yang dikehendaki. Allah juga akan menghendaki hamba yang disesatkan. Ini ada asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya ayat. Apa sebabnya? Sami'na wa atokna wa sami'na wa asainya. Artinya apa? Ketika ajaran sudah digelar oleh Allah lewat utusannya yaitu Muhammad, di situ ada 2 kelompok. Satu kelompok iku mau mendengarkan, kemudian juga taat terhadap apa yang diajarkan baginda Rasul. Yang satunya kebalikannya, mendengarkan tapi dia mengingkarinya. Inilah sebab-sebab mengapa Allah menyesatkan hamba itu pada jalan yang disesatkan.
Ini persoalannya. Akhirnya konsekuensi daripada kita sebagai hamba, mohon maaf, mengalami konsekuensi masing-masing. Berarti yang sami'na wa atokna, jalur kanan berarti wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dia itu tidak dimasukkan alam barzah tapi dimasukkan alam lahut. Ini alam yang padang. Tapi satunya mohon maaf, jalur kiri akan dimasukkan barzah yang gelap. Sebab apa kok dia dimasukkan gelap? Sebab apa yang satu dimasukkan nenggone alam yang padang? Jawabannya ada di surah Al-Baqarah ayat 257. Di situ ada dua golongan kanan dan kiri. Yang kanan ketika saat di dunia, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minal zulumati ilan nur. Karena dia ketika saat di dunia hatinya hanya Allah yang dijadikan iman, hanya Allah yang dijadikan sebagai kekasih, hanya Allah yang dijadikan sebagai penolong, maka dengan begitu Allah akan mengeluarkan dari kegelapan menuju terang benderang. Beda yang nomor dua, walladzina kafaru awliya'uhumut taghut, menjadikan selain Allah sebagai imam, sebagai kekasih, sebagai penolong. Apa yang terjadi? Yukhrijunahum minan nur ila dzulumat. Kebalikan, dia akan masuk dalam barzah yang amat gelap. Ini mesti terjadi ketika saat secara fisik kita itu meninggalkan dunia. Sebetulnya sebelum meninggalkan sudah terjadi, Pak. Wis gini aja, gak usah ngomong orang lain, ngomong diri kita. Bagaimana hati kita saat menghadapi duniawiyah yang sangat global, ketika dalam hati belum mendapatkan ajaran dino tauhid. Ayo piye ati sampean raosi gopoh, diterak awak loro arepe mati gopoh, diterak di dalam keluarga kekurangan ekonomi gopoh. Bagaimana kondisi masa depan anakku besok? Bingung kita, bingung karena belum ada pedoman. Iman hanya pada Allah. Kita masih mengandalkan iman kita semuanya karena uang, semuanya karena uang, karena uang. Selesai acara, selesai masalah. Imannya itu pada selain Allah. Selain Allah. Contoh Pak, nyuwun sewu logikane, ayo diangen-angen. Aku iki ngelak terus ngombe banyu, siji atiku mesti seger ya, ngelake ilang. Secara akal mungkin jenengan iki ngomong segere ilangi ngelak sebabnya teko air lah gitu toh. Secara akal hati sampean akhirnya keseret ambek imane akal, akhirnya percaya hati sampean, iya kok gak aku ngombe banyu yo gak seger, yo gak ilang ngelai. Tapi kita tidak sadar bahwasanya Allah katakan innahu bikulli syai'im muhit, sesungguhnya zat hidup itu Allah meliputi atas segala apapun termasuk air. Jikalau di dalam air dan di luar air tidak ada Allah, gak mungkin air itu bisa mendatangkan seger. Itu yang kita sadari. Karena kita memang imannya belum ada di situ. Akhirnya gopoh. Kita itu kalau nggak teko segeri, teko banyu. Lah niki li. Ketika saat jenengan ati sudah mendapatkan iman yang sudah pada hidup, maka jenengan menghadapi problematika kehidupan dunia anteng Pak. Gak gampang goyah, gak gampang gopoh, gak gampang khawatir dan lain sebagainya. Ini yang bisa kita rasakan dan bisa kita buktikan. Apalagi besok di akhirat secara syariat Allah katakan sing sapa wonge tatkala ning donya
durung ketemu aku alias wuto, mongko di akhirat pun juga begitu alias peteng dedet, gelisah dan menakutkan. Di dalam surah Al-Isra ayat 72, mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Ini Quran, percaya gak percaya sakarepmu dhewe. Wis. Sing penting menyanyi yo. Sing penting jenengan pemusiko. Yang penting hatimu bersandarlah semuanya karena Allah. Yang Allah itu hidup di dalam dan di luar dirimu. Huwal awwalu wal akhiru wadh-dhahiru wal batin. Jadi nggih Bapak sama Pak minangka konsekuensi daripada yang disesatkan. Mengapa harus ada di neraka? Konsekuensi asbabun nuzule, sebab gak memperhatikan, gak mengindahkan seruane para utusan Allah. Seruane utusane Allah itu mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad gini kita. Cuman syariatnya sing beda. Arahkanlah hatimu hanya pada hidup. Tinggalkanlah wajtanibu tauhid, iman yang selain Allah, yaitu makhluk duniawiyah ini. Ini mulai dulu sampai sekarang begitu. Sama. Makanya mengapa gak berani mengatakan di tengah umum sing seperti ini? Takut disesatkan. Padahal inilah kebenaran. Satu saja contoh, sholatmu tatkala belum masuk dalam didikan ini, telek ane isok khusyuk. Nggak bisa. Walaupun kita itu disebut orang alim sekalipun, pondok ribuan bahkan miliatan santri ini, ketune wis gak ngene maneh, ngene barang. Wis tak gak isok kongkon sholat khusyuk karena tidak bisa bertemu Allah, terhalang oleh barzah. Ya ini terhalang, ini keakuan diri kita yang melakukan ini. Pun Bapak Ibu ada lagi, monggo ini ada lagi. Besok itu saya nggak kerjolos pokoknya. Ya makasih Gus. Pertanyaan saya satu Gus, ada orang yang pernah melakukan pesugihan dan dia mungkin akhirnya setelah keluarganya habis dia pengen bertobat. Apakah dengan sirur asror bisa memutus perjanjian dengan yang seperti itu Gus? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Selagi masih ada kesempatan umur kita di dunia ini, pasti Allah mengampuni dan memutuskan yang katanya pesugihan iku engko ana karmane nang anak lah gitu toh, akan putus dengan cara jenengan iku mengikuti Rasulullah. Piye? Katakan Muhammad, jikalau umatmu ingin betul-betul dosanya diampuni, cintanya kepada tauhid, kepada selain Allah ikut diampuni, dan cintanya akan diterima oleh Allah, kata Rasul, fattabi'uni, ikut aku. Ngikuti Rasulullah sing bagaimana? Ini loh Pak, ruhaniyah jenengan masuk pada dinul haq. Kuncinya ada sirul asror. Jikalau Anda melakukan ini, maka terputuslah hubungan Anda dengan khotam-khotam yang ada di situ. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini Quran. Dan diampuni semua kesalahan-kesalahanmu. Yuhibbukumullah, dan Anda dijadikan Allah sebagai kekasihnya. Loh, ini loh. Sebab apa? Sebab Anda telah melepaskan cinta rohaniyahmu terhadap tauhid tadi. Ya. Bapak Ibu, nek pancen gak diputus Allah, aku sing tanggung jawab. Karena Quran saya berani di sini.
Quran itu adalah undang-undang yang paling tertinggi ing mungguh umat Islam, paling tinggi. Setelah itu as-sunnah, setelah itu ijma' qiyas. Saya memakai undang-undang yang tertinggi. Dalam surah Ali Imran ayat 31 tadi, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, dengan catatan masih ada kesempatan. Mana kesempatan ini? Sisa hidup kita, umur kita tinggal berapa tahun, bos? Gak ono sing roh, gak ada yang tahu sisa umur kita. Apakah tinggal 1 tahun, 2 tahun, puluhan tahun? Gak ada yang tahu. Lekaslah kau bertobat, lekaslah kau wa anibu ila rabbikum, kembali pada Tuhanmu. Jikalau kau betul-betul kembali kepada Tuhanmu, min qabli ayatiyakumul adab, sebelum datangnya kematian, summatun sorun, maka akan mendapatkan apa pertolongannya? Yaghfir lakum dzunubakum, dosa-dosa yang telah kau lakukan, baik tentang dosa jasmani, lebih-lebih tentang dosa rohani, menyekutukan Allah dengan tauhid, ini dihapus oleh Allah. Guys, iki jaminan, Pak. Urusan kita mau dan tidak mau terserah kita masing-masing. Jadi sesuai dengan pertanyaan, pasti Allah mengampuni, dengan catatan masih ada kesempatan. Sebab wallahu ghafurur rahim, Allah itu maha pengampun. Oke, ada lagi? Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Wilopo dari Wiradesa Gus. Saya ingin menyampaikan pengalaman saya dalam menjalankan dzikir Sirul Asrol. Siap. Akhirnya mencapai kesadaran bahwa semua yang ada di muka bumi itu bermanfaat. Bahkan nyamuk, lalat, bahkan belatung pun, cacing pun ada manfaatnya. Tapi kok kebalikannya di saat kita kholwat, Gus. Di saat kita kholwat itu mengapa semua menjadi hilang, musnah, bahkan diri saya itu sadar tidak ada, menyadari kehilangan tidak ada. Hubungannya bagaimana, Gus, antara yang Sirul Asrol yang saya jalani pada saat di kesadaran fisik sama pada saat kholwat? Matur nuwun, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menungso iku ada 2 kelompok hatinya dalam konteks iman. Pertama, masih menganggap selain Allah itu bisa mendatangkan manfaat dan mudorot. Iki proses. Manusia yang pertama, hatinya itu ada iman bahwasanya selain hidup, kalau saya menyebut hidup itu bukan sifat loh ya, menyebut Allah bukan nama, tapi sesuatu yang maha-maha, yang laisa kamislihi sayun. Ada kelompok hati manusia konteks iman itu masih percaya selain Allah itu bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Ini benar miturut pandangan syariah. Fakta logikanya memang seperti itu. Allah menciptakan segala hal apapun pasti ada satu sisi unsur negatif, juga sisi unsur positif. Lah, disitulah kita akhirnya beriman si makhluk ini selain Allah itu bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Oke, iman secara akal nggak salah, benar secara syariat. Tetapi ketika saat jenengan kholwat untuk menuju makrifat Allah, beda lagi nanti. Kalau sudah sampai pada kesadaran penuh,
Iki nek cara ilmu sejati, Pak. Tujuan kita sholat daim, khalwat atau topo. Kita tinggalkan semua aktivitas dohiriyah untuk dalam diri ini ada satu kesadaran penuh bahwasanya selain Allah iku la yanfa' wa la yadurra, tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat itu bahaya. Nah, ketika saat jenengan iki berkholwat, yang tujuan kholwat adalah menyepikan keakuan diri sebagai makhluk itu yang mengapa-mengapa, artinya nafi, membersihkan keakuan diri atas kemakhlukan itu yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Setelah itu isbat, menetapkan keakuan diri Allah itu yang segala-galanya. Posisi yang seperti ini walaupun secara syar'i dohir mengatakan makhluk ketika saat mendatangkan manfaat dan mudarat, iman jenengan itu sudah jatuhnya tidak pada makhluk tapi terhadap hidup yang meliputi makhluk. Jadi Bapak Ibu, di sini ada kelompok yang kedua yang bersikekeh begini. Ini mengki kelompok kedua ini nek ditemokno mesti tarung. Yang satu memakai akal, kalau tidak ada uang ya nggak bisa. Mana imannya pada makhluk. Yang satu semua karena Allah, bukan karena uang. Itu bukan karena makhluk, tapi karena Allah hidup itu. Wis gelut Pak wong loro iki. Amriye mboten gelut, dinetral nih. Ngene lho, Cok. Nyun sewu. Apapun yang muncul pada makhluk, ya. Itu manakala tidak diizini Allah dilintasi, nggak akan pernah berbuat apa-apa. Apakah manfaat atau bahaya, tidak akan pernah bisa. Didasari innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Memang koyoke sing aweh syafaat itu Muhammad. Memang koyoke yang memberikan hidayah petunjuk ajaran itu Muhammad. Tapi jikalau di situ tidak ada Allah dalam diri Muhammad, ya Muhammad itu tidak bisa apa. Ya seperti patung ngadeg nih loh, Pak. Nggak bisa bergerak apapun, nggak bisa. Isoi bergerak, ada yang menggerakkan, baru netral, Pak. Nek wonten mriki netral. Nah, diin itu duduknya di sini. Jadi merukunkan golongan kiri dan golongan kanan. Jadi memang begitu Pak faktanya. Ketika kita kholwat, kesadaran penuh, di situ iman hanya pada keakuan Allah atas segala-galanya. Cuman biar netral, yaitu tadi, Allahnya yang aweh dilewatkan si A, si B, si C, begitu. Karena ini di dunia artinya selama kita di dunia ini masih berada, jasad ini masih berfungsi, yo tetep sik butuh mangan, butuh ngombe, nggih mboten? Tapi bukan perkara makanan dan minuman itu yang menghilangkan lapar dan dahaga, tapi sesungguhnya Allah yang meliputi itu yang menghilangkan. Kalau bahasa sederhana Allah, tapi ojo di iman lo ya, Allah menyandarkan terhadap, memacaskan terhadap makanan dan minuman, akhirnya lapar, rasa dahaga itu hilang. Paham nggih? Iman sampean cukup di dalam hati hanya karena hidup itu.
Jadi dua kelompok ini akan tarung manakala bersikukuh masing-masing. Kelompok kiri itu benar miturut kacamata syariat, kelompok kanan benar miturut kacamata hakikat. Biar netral, wong loro iki ada di tengah-tengah. Bentuknya itu tadi innaka la tahdi